Jadi akhir kalimat dalam bahasa Arab, akhir kalimat dalam bahasa Arab itu bisa berubah, bisa menjadi entah nasab, jar dan lain sebagainya karena ada amil. Amil sendiri itu apa? Sebabnya apa? Yakni sesuatu yang menyebabkan akhir kalimat dibaca dalam kondisi tertentu. Ya. Jadi i'rab itu ya kalau nggak domah, kalau nggak maaf rofa, kalau nggak nasab, kalau nggak jer, kalau tidak ya jazm. Pasti empat itu saja. Jadi i'rab itu perubahannya hanya empat saja. Kalau bukan rofa, kalau bukan nasab, kalau bukan jer, kalau bukan jazm. Ya. Contoh, contoh di kalimat Allahu kholikun. Kalimat Allahu kholikun. Akhir lafaz Allah dalam contoh di atas berubah-ubah. Ya, karena di sini Allah itu isim ya. Kenapa isim? Tandanya apa? Karena menunjukkan pada suatu zat ya, pada suatu zat dan tandanya kenapa isim ada alif lam. Akhir lafaz Allah bisa bisa dibaca Allahu dhammah. Oh baik, i'rab. Iya, saya ulangi lagi. I'rab itu adalah suatu perubahan akhir kalimat. Jadi begini, fokus pada ilmu nahwu, fokusnya ilmu nahwu itu fokusnya hanya terletak pada akhir kalimat, perubahan akhir kalimat. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz ilmu nahwu itu ilmu apa? Ilmu nahwu adalah suatu ilmu yang membahas tentang perubahan di akhir atau ilmu i'rab namanya. Nah, i'rab itu sendiri apa? Adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan di akhir kalimat. I'rab sendiri itu ada empat. Kalau bukan rofa, nasob, jer, jazm. Kalau bukan rofa, jer, jazm, nasob. Ya. Seperti lafat, perhatikan baik-baik, lafat Allah yang ada di depannya. Allah sendiri adalah isim, ya, menunjukkan kata orang, ya, kata zat. Dan tandanya kenapa kalau dia isim kemasukan alif, alif lam sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Allah sendiri, kalimat Allah sendiri itu bisa berubah-ubah akhir akhir kalimat, ya. Apa namanya harokat di akhir kalimat. I'rab itu perubahan harokat di akhir kalimat, akhir kata. Ya. Contoh kalimat Allah. Bisa jadi Allah itu dibaca Allahu, bisa dibaca Allah, bisa dibaca Allahi. Nah, beda-beda kan? Nah, bagaimana Ustaz cara mengetahui ya? Ya, nanti kita akan bahas ya. Jadi itu namanya i'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan harokat di akhir kalimat. Perubahan harokat di akhir kalimat. Bisa dibaca Allahu, bisa dibaca Allah, bisa dibaca Allahi. Nah, bisa dibaca tiga kondisi berarti ya. Nah, karena isim itu pasti bisa rofa atau nasob atau jer, tidak bisa jazm. Nah, kalau fi'il tidak bisa jer. Ya, itu. Baik. Demikian juga lafadz yajlisu, fi'il mudhari yajlisu. Bisa dibaca yajlisu, bisa dibaca dengan fathah yajlisa, bisa dibaca dengan sukun yajlis, tapi tidak bisa dibaca yajlisi. Ya, tidak bisa dibaca dengan jer karena fi'il itu tidak bisa menjadi jer. Ya, tidak bisa jer. Sedangkan fi'il isim tidak bisa menjadi jazm. Itu peraturannya. Nah, di sini ada i'rab itu ada empat. I'rab itu ada empat. Rofa, tandanya dhammah,
Nasab tandanya fathah, jer tandanya kasroh, dan jasem tandanya sukun. Nah, begini. Iya, di sini kan ditulis tandanya doma. Tapi perhatikan baik-baik tanda di bawah yang ada petiknya itu, apa namanya? Ada setelah garis itu satu, nomor satu itu. Tanda i'rab yang lengkap, rofa itu ada dhammah, wawu, alif dan nun. Dhammah, wawu, alif dan nun. Di sini menunjukkan bahwasanya rofa tandanya dhammah itu hanya sebagai apa namanya bagian daripada i'rab rofa saja. Jadi tidak selalu rofa itu pasti dhammah. Tapi kalau nggak dhammah, wawu, alif dan nun. Ya, tandanya ada empat, ya. Tanda rofa itu ada dhammah, wawu, alif dan nun. Nah, habis ini kita bahas ya. Habis ini kita bahas. Sedangkan nasab tandanya di situ kan ditulisnya fathah. Tapi tidak hanya fathah, ada juga alif, ya, kasroh, dan membuang nun. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga ya, yang keempat kasroh, dan yang kelima membuang nun. Sedangkan i'rabnya jer, di situ ditulis kasroh, tidak hanya kasroh. Yang pertama memang kasroh, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Kemudian jazm, tanda i'rab jazm. Yang pertama adalah sukun, membuang nun, dan membuang huruf ilat. Dan membuang huruf ilat. Ya, jadi i'rab di sini itu hanya sebagai kesimpulan yang biar memudahkan kita saja. Ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita saja, bukan kesimpulan yang lengkap, bukan kesimpulan yang lengkap. Bahwasanya i'rab itu kalau rofa pasti doma, kalau nasab fathah jer kasroh jazm sukun, tidak. Itu hanya sebagian yang menunjukkan ke tanda i'rabnya masing-masing. Jangan lupa ya, i'rab itu ada empat. Iya, kalau nggak rofa, nasab, jer, dan jazm. Tapi ditulis peraturannya. Isim, isim, i'rabnya tiga saja. Rofa, nasob, jer. Rofa, nasob, jer. Sedangkan fi'il itu i'rabnya hanya tiga juga. Rofa, nasob, jazm. Rofa, nasob, jazm. Tidak kemasukan jer. Itu peraturannya. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman 26. Halaman ke 26 ya. Silakan dibuka kitabnya halaman 26. Baik. Tanda i'rab rofa. Ya. Tanda i'rab rofa. Tanda i'rab rofa sendiri tadi sudah dijelaskan yang lengkap ya. Yang lengkap adalah dhamma, wawu, alif, dan nun. Dhamma, wawu, alif, dan nun. Tanda i'rab rofa sendiri ada empat yang lengkap ya. Dhamma, wawu, alif, dan nun. Baik, kita masuk ke tanda i'rab rofa dhammah. Baik. Yang pertama dhammah, masuk kepada isim mufrad. Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang menunjukkan makna tunggal. Isim yang menunjukkan makna satu. Contoh, Allahu ahadun. Allahu ahadun. Allahu, ya, Allahu di sini dibaca dhammah. Ya, tidak dibaca Allah, tidak dibaca Allahi atau pakai waw atau apa, tapi hanya dhammah. Itu tanda i'rab rofanya isim mufrad, ya. Nah, itu
Dhammah. Kenapa tidak dibaca tanwin Ustaz Allahun? Karena ada alif lam. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, jamak taksir atau isim yang menunjukkan makna banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir. Nah, kalau misalnya pengen ditasjir atau dibuat bagan, silahkan ya. Jadi tanda i'rab ada empat, ada rofa, ada nasob, ada ini, ada ini. Terus rofa dibagi lagi menjadi empat, dhammah, waw, alif, nun. Dhammah dibagi apa lagi? Nah, silahkan. Dulu cara saya menghafal seperti itu biar biar kita apa namanya hafalin betul-betul kita tahu runtutannya. Baik, jamak taksir ialah isim yang menunjukkan makna banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Contoh kalimat ala bizikrillahi tatmainnu al-qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Al-qulub di situ dibaca dhamma ya. Al-qulubu. Al-qulubu. Al-qulub sendiri adalah bentuk jamak dari mufrad al-qalbu. Hati ya. Hati itu bahasa Arabnya adalah al-qalbu. Al-qalbu. Jamak taksirnya al-qulubu. Hati-hati. Ya. Baik, kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yakni suatu isim yang menunjukkan makna perempuan banyak. Suatu isim yang menunjukkan makna perempuan banyak yang akhirnya berupa alif dan ta. Yang akhirnya berupa alif dan ta. Itu adalah jamak muannas salim. Seperti kalimat al-ustadzatu yaqra'nal jaridata fil maktabati. Al-ustadzatu yaqra'nal jaridata fil maktabati. Guru-guru perempuan tersebut itu sedang membaca koran di perpustakaan. Ya, lihat di sana kalimat al-ustadzat itu adalah kalimat jamak muannas salim. Jamak yang isim yang menunjukkan mana perempuan banyak. Al-ustadzatu. Tandanya apa kalau jamak muannas salim? Ada alif ta. Dan dia posisinya dibaca dhammah. Berarti dia rofa. Nah, kita nanti mempelajari dia kena amil ibtida, amil mubtada, makanya dibaca rofa. Nah, itu nanti nanti kita pelajari. Yang penting kita sudah tahu dulu tandanya itu seperti apa. Oh, ternyata ada dhammahnya. Itu yang kita perlu perhatikan. Tidak perlu kok bisa ini jadi dhammah ya? Kok bisa ini nanti jadi wawu? Kok bisa ini jadi nasab? Nah, itu perkara lain. Nanti kita bahas amil-amilnya, baik amil lafzi, amil ma'nawi, nanti kita bahas setelahnya. Yang penting kita sudah bisa membedakan mana jamak muannas salim, bagaimana dia apa namanya isim mufrad itu, ya. Kemudian fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. yakni fi'il mudhari yang kosong dari amil nawasib atau amil jawazim, ya. Seperti kalimat ana astami'ul Qur'ana. Ana astami'ul Qur'ana. Saya sedang mendengarkan Al-Qur'an, ya. Ya, Saya sedang ya, ya. ya kenapa? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya saya lanjut. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Di sini di garis bawain, yakni tidak bertemu dengan amil, amil apapun, ya, baik amil lafdi atau amil maknawi, baik amil lafdi atau amil maknawi. Contoh kalimat ana astami'ul Qur'ana, ana astami'ul Qur'ana. Jadi astami'unya dibaca dhammah karena dia adalah rofa. Baik. Nah, dijelaskan setelahnya, tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa?
dijelaskan setelahnya, yang dimaksud sesuatu di sini adalah A. Yang pertama adalah alif tasniyah. Alif tasniyah. Yani alif yang menunjukkan makna dua. Alif yang menunjukkan makna dua orang. Contoh, Hindun wa Khadijah tafrohani. Hindun wa Khadijah tafrohani. Hindun dan Khadijah, dua orang ya, Hindun dan Khadijah. Itu sedang bergembira. Hindun dan Khadijah sedang bergembira. Lihat, Hindun dan Khadijah itu ada dua orang. Tetapi lihat fi'il setelahnya tafrohani. Tidak dibaca tafroha, tafroha saja. Tapi tafrohani. Tanda rofa di dalam alif tasni. Apa namanya? Ketika dua orang tidak lagi menjadi dhamma. Tapi menjadi alif. Lihat perubahan kalimatnya. Ya, tanda rofa ketika ada alif tasniah maka menjadi alif bukan lagi menjadi dhamma. Kemudian wawul jamaah, wawu jamaah. Nah, di sini tanda i'rabnya adalah wawu jamaah bukan lagi dhammah. Adalah suatu wawu yang menunjukkan makna banyak. Adalah suatu wawu yang menunjukkan makna banyak. Contoh, al-muslimuna yujahiduna fi sabilillah. Al-muslimuna yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang muslim sedang berjuang di jalan Allah. Orang-orang muslim sedang berjuang di jalan Allah. Lihat fiilnya yujahiduna. Yang menjadi benar di situ ada dhamma. Dalnya yujahidu. Ya, itu dhamma. Tapi di sini tanda i'rab fi'ilnya itu bukan dhammahnya. Fokus kita bukan dhammahnya, tapi berubah dari dhammah menjadi wawunya karena menunjukkan arti banyak, ya. Kemudian ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah adalah huruf ya yang menunjukkan makna orang kedua perempuan. Nah, orang kedua perempuan. Maksudnya menunjukkan makna orang kedua perempuan adalah perempuan yang diajak bicara. Perempuan, satu orang perempuan yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Nah, harus dibedakan. Mukhotobah dalam bahasa Arab adalah orang yang diajak khitab atau orang diajak bicara. Tapi kalau ghaibah adalah orang yang sedang dibicarakan. Yang tidak ada di situ. Yang sedang dibicarakan. Contoh kalimat. Hal anti tanamina fi jaddatika ya Salma? Hal anti tanamina fi jaddatika ya Salma? Hal anti apakah dirimu tanamina tidur di jaddatiki ya Salma? Di nenekmu wahai Salma? Lihat kalimat tanamina. Ya, fiilnya. Itu kan fiil ada ya mu'annas mukhatabah. Sebelum nun itu ya. Ya-nya di sini adalah ya mu'annas mukhatabah yang menunjukkan makna orang kedua perempuan, orang yang diajak bicara. Nah, ya di situ menjadi tanda i'rab dari kalimat tanamina. Ya, bukan pakai dhamma lagi tapi pakai ya. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz, tanda rofa ada berapa Ustadz? Ya, pertama ada dhamma, ya ada dhamma. Tapi bisa juga apa namanya tandanya bisa menjadi alif tasnya, wow, bisa nun, bisa ya tergantung kondisinya dan dia itu siapa. Kalau misalnya dua orang, oh berarti pakai alif. Kalau satu orang isim mufrad berarti dhamma kalau jamak taksir gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian nun niswah. Tanda i'rab di rofa yang lain adalah nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun niswah adalah nun
yang menunjukkan makna perempuan banyak. Nun niswa adalah nun yang menunjukkan makna perempuan banyak. Contoh, al-muslimatu yusa'idna al-fuqara'a. Al-muslimatu yusa'idna al-fuqara'a. Wanita-wanita muslimah sedang membantu orang-orang fakir. Wanita-wanita muslimah sedang membantu orang-orang fakir. Lihat fiilnya, yusa'idna. Yusa'idna. Apakah di situ menggunakan dhammah? Tidak, tapi menggunakan nun. Ya, akhirnya menggunakan nun niswah. Ya, baik. Untuk pertanyaan nanti saya jawab setelah apa namanya penjelasan semuanya. Biar setelah semua dijelaskan, baru nanti saya akan menjawab pertanyaan. Nun taukid. Kemudian ada nun taukid. Nun taukid. Baik. Nun taukid sendiri adalah nun yang berfungsi untuk menguatkan. Nun taukid berfungsi untuk menguatkan. Tujuannya adalah taukid. Kada yu'akkidu taukidan ya, menguatkan. Nun taukid sendiri dibagi menjadi dua. Adalah nun khafifah. Nun taukid khafifah, ya, kata-katanya pun beda. Dengan nun taukid tsaqilah. Contoh nun taukid khafifah. La taksalan. La taksalan. Nah, kalau sakilanya la in syakartum la azidannakum. La azidannakum. Nah, beda ya. Ada penegasan, ada yang memberatkan. La azidannakum. Kalau khafifah la taksalan. La taksalan. Ya, baik. Itu adalah non taukid, khafifah dan juga sakilah dan kata-katanya ya. Baik. Allah Sayyidina Muhammad. Baik, kita masuk dulu ke waw. Ke wawu terlebih dahulu, nanti kita akan kupas lagi atau membahas dengan pertanyaan-pertanyaan. Wawu, tanda i'rab rofa yang lainnya adalah, yang kedua adalah wawu selain dhammah, ya. Dhammah. Wawu sendiri masuk kepada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, yakni isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak. Isim yang menunjukkan makna laki-laki banyak yang berupa wawu dan nun. Yang akhirnya berupa wawu dan nun. Dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofa. Jadi jamak muzakkar salim ketika rofa itu akhirnya pasti wawu dan nun. Dan maknanya menunjukkan arti laki-laki banyak. Dan ya nun dalam keadaan nasab. Sedangkan ketika nasabnya jamak muzakkar salim akhirnya itu pasti ya nun. Ya nun, bukan wawu, wawu dan nun. Contoh kalimat fazal muhsinuna fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu beruntung di dunia dan akhirat. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu beruntung di dunia dan di akhirat. Lihat, ketika rofa dia wawu dan nun. Al-muhsinuna. Al-muhsinuna. Ada wawu, wawu dan nun. Kemudian yang kedua, wawu itu juga menjadi tanda rofa, rofa daripada asmaul khomsa. Asmaul khomsa. Contoh, Abu Hurairah dzu ilmin kathirin. Nah, asmaul khomsa, khomsa lima Ustaz. Terus kok di sini ini. Lihat yang ta'liqat atau footnote di bawah. Silakan dilihat footnote di bawah. Asmaul khomsa. Asmaul khomsa itu adalah isim yang berjumlah 5. Asmaul khomsa adalah suatu isim yang berjumlah 5. Ya. Isim yang berjumlah 5 ini adalah pertama abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Ketika ada lafadz abun, akhun,
hamun, fu, dan zu itu disebut dengan asmaul khamsah. Contoh, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zuka, abu, hurairah, zu ilmin, akhul jahli. Nah, itu semuanya namanya asmaul khamsah. Baik, asmaul khamsah ketika rofa itu tandanya adalah wow. Contoh kalimat Abu Hurairah, abu ya kan? Kalimat abu tadi. Nah, tandanya itu bukan dhammahnya tapi wawunya. Wawunya itu ya. Tanda rofanya adalah wawunya. Abu Hurairah zu juga memakai waw. Kemudian tanda rofa yang lain adalah alif. 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 Yakni berada pada isim tasniyah. Isim tasniyah. Atau isim yang menunjukkan makna dua. Isim yang menunjukkan makna dua orang. Yang akhirnya berupa alif dan nun dalam keadaan rofa. Dan ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Jadi, isim tasniyah atau isim yang menunjukkan makna dua orang ketika rofa itu pasti akhirannya adalah alif dan nun seperti kalimat la'ibat talibani fil maidan, dua orang siswa sedang bermain di lapangan, dua orang siswa sedang bermain di lapangan. Lihat kalimat at-taliban akhirnya apa? Akhirnya adalah alif dan nun. Lihat ya, alif dan nun. Itu dalam keadaan rofa. Sedangkan dalam keadaan nasab dan jar, contoh, ishtaraitul qalamaini. Ishtaraitu al-qalamaini. Nah, ya dan nun. Akhirnya ya dan nun. Al-qalamaini akhirnya adalah ya dan nun, bukan alif nun. Ya. Terus kemudian adalah tanda rofa yang lainnya adalah nun. Tanda rofa yang lainnya adalah kalimat kalimat nun. Seperti berada di af'alul khomsah. Kalau tadi asmaul khomsah, nah ini adalah af'alul khomsah. Af'alul khomsah, ya, itu adalah suatu fi'il mudhari yang akhirnya bertemu dengan alif tatniyah, wawu jama' atau ya mu'annas mukhatabah. Contoh, af'alul khomsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ada lima. Lima fi'il. Af'alul khomsah. Ada lima. Yang pertama, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu adalah tanda rofa nun ya. Baik. Jadi apa namanya? Kita sekarang sudah mengetahui ya. Kita mengetahui bahwasanya i'rab adalah suatu perubahan yang berada di akhir kalimat, suatu perubahan harokat di akhir kalimat. Karena kenapa? Karena ada amil yang mempengaruhi. I'rab itu ada berapa? I'rab itu ada 4. Pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah jer, yang keempat adalah jazm. Ya. I'rabnya rofa, itu ada dhamma, wawu, alif, dan nun. I'rabnya rofa itu adalah dhamma, wawu, alif, dan nun. Sedangkan i'rabnya nasab adalah fathah, alif, ya, kasroh, dan membuang nun. I'rabnya jer adalah kasroh, ya, dan fathah. I'rabnya jer adalah kasroh, jer, ya, dan fathah. Sedangkan i'rabnya jazm adalah sukun, membuang sukun, dan membuang huruf ilad. Baik. Tapi ada suatu peraturan yang mengatakan seperti ini. Suatu isim itu tidak boleh i'rabnya jazm. Suatu isim itu tidak mungkin jazm. Sedangkan fi'il itu tidak mungkin jer. Peraturannya seperti itu, ya. Peraturan mainnya adalah membaca kitab atau membaca buku apapun yang berbahasa Arab.
Ya, yang namanya isim, kata benda atau kata kerja yang tidak disertai keterangan waktu itu tidak boleh apa? Jazm. Sedangkan namanya fi'il itu tidak boleh jer, tidak boleh kemasukan huruf huruf jer. Baik, kita bedah tanda i'rab rafa kesimpulannya. Tanda i'rab rafa itu yang pertama adalah dhammah. Dhamma masuk kemana saja? Ada isim mufrad, isim yang menunjukkan makna tunggal, kemudian jamak taksir, suatu isim yang menunjukkan makna banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Kemudian jamak muannats salim, isim yang menunjukkan makna perempuan banyak, nah, yang berupa akhirnya alif, alif dan ta. Kemudian fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan amil apapun, ya tidak bertemu dengan amil amil apapun apa apa namanya amil itu. Nah, jadi semua isim apa namanya tanda i'rab dhammah, tanda i'rab rafa yang pertama pasti dhammah, ya, kecuali ketika kemasukan alif tasnia, alif yang menunjukkan makna dua, maka tidak menjadi dhammah lagi tapi menjadi alif. Kemudian wawu jamaah, wawu yang menunjukkan makna banyak, ya, tanda rofanya, tanda i'rab rofanya tidak lagi menjadi dhammah tapi wawu. Kemudian ya muannats mukhatabah, huruf ya yang menunjukkan makna orang perempuan yang diajak bicara tidak lagi menjadi dhammah tapi menjadi ya, ya, tanda i'rabnya menjadi menjadi ya. Kemudian kemasukan nun niswah. Jika kemudian kemasukan nun niswah, tanda rofanya bukan lagi dhammah tapi nun, ya. Begitu juga nun taukid. Ketika nun taukid masuk ke dalam suatu fiil, ya, baik khafifah atau sakilah, maka tanda i'rab rofanya tidak lagi dhammah tapi nun. Kemudian tanda rofa yang kedua adalah waw. Waw masuk kemana saja? Yang pertama jamak muzakkar muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu apa? Jamak yang menunjukkan makna arti laki-laki banyak. Kemudian asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu adalah suatu isim yang berjumlah lima, isim khusus yang berjumlah lima. Apa saja asmaul khomsah itu? Ada abun, akhun, ada hamun, ada fu, ada zu. Itu adalah asmaul khomsah atau isim lima, kata benda yang menunjukkan yang berjumlah lima. Makanya namanya asmaul khomsah, isim-isim yang lima.